Kemudian fadilah selanjutnya, ngan Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'u du'a Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dari Jabir, Rasulullah bersabda, siapa yang ketika mendengar panggilan azan, lalu setelah selesai azan itu membaca doa ini tadi ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya itu, maka wajib baginya syafaat Rasulullah di hari kiamat ya. Jadi ketika habis azan kita harus berdoa dulu. Kita mendengar azan, setelah azan kita berdoa. Agar apa? Agar kita nanti mendapat syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat. Saya selalu biasanya kalau nggak lupa ya, nah, kecuali kalau nggak lupa, insya Allah saya membaca ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Silahkan ya diamalkan. Kemudian fadilah atau manfaat selanjutnya, qala Rasulullah SAW, "Shallu alayya fa inna sholatakum alayya zakatun lakum." Bersolawatlah kepadaku karena solawat itu menjadi zakat ya, atau penghening jiwa atau pembersih diri, pembersih dosa bagi kita semua. Jadi sholawat itu untuk istilah supranaturalnya itu untuk membersihkan diri. Jadi diri kita itu kalau sering merasa sial, maka kita bersolawat. Sholawat ini bisa untuk meruat, nah istilahnya seperti itu, untuk menghilangkan kesialan. Silahkan dibaca. Kemudian manfaat fadilah selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika. Sesungguhnya doa itu berhenti antara langit dan bumi ya. Doa itu ketika kita berdoa itu doanya berhenti dulu di antara langit dan bumi. Nek jawane ning awang-awang gitu. Berhenti dulu dan tidak akan naik sedikit pun doa itu ke atas langit sehingga engkau bersolawat kepada nabimu. Jadi kalau kita berdoa, doanya kan berhenti. Kalau kita nggak solawat, maka doa itu nggak akan sampai ke langit, nggak akan sampai ke Allah, istilahnya seperti itu. Jadi solawat itu kita perlukan manakala setiap kali kita ingin berdoa, maka didahului dulu dengan solawat. Nah, saya ketika membuat video selalu itu, kalau nggak lupa itu selalu saya membaca sholawat. Karena apa? Karena agar videonya bermanfaat dan doa-doa yang saya sampaikan itu tembus sampai ke langit. Hal ini juga berlaku ketika Anda mengamalkan ilmu gaib atau ilmu hikmah, ilmu-ilmu doa, ya didahului dulu dengan sholawat. Karena apa? Agar ilmu kita itu sampai, doa kita sampai kepada Allah. Kemudian fadilah yang selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli yaumi jum'atin ghafarallahu lahu walau kana dunubuhu misla zabadil bahr. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca sholawat untukku ya, untuk Rasulullah pada tiap-tiap hari Jumat. Tiap-tiap hari Jumat itu bisa malam hari Jumat ataupun siang hari atau sore hari ya. Maka Allah mengampuni dosanya meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Dosa kita insya Allah, dosa-dosa yang mungkin kita tidak sengaja, maka insya Allah diampuni oleh Allah. Maka ketika hari Jumat, kita alangkah baiknya memperbanyak sholawat ini. Kemudian fadilah yang selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibrilu wa qala ya Muhammadu la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alfa malakin wa man sallat alaihil malaikatu kana min ahlil jannah. Rasulullah bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku, dia berkata, malaikat Jibril ini datang ke Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril berkata ya, hai Muhammad, tiada seseorang yang membaca sholawat untukmu kecuali akan dibacakan sholawat untuknya oleh 70.000 malaikat. Dan barang siapa dibacakan sholawat oleh malaikat, maka dia termasuk ahli surga.
Nah, jadi ketika kita bersolawat itu ada khodam dari golongan malaikat yang membacakan solawat itu 70.000 kali. Seperti itu pemirsa. Jadi alangkah besar sekali fadilah dari solawat ini. Kemudian yang fadilah yang selanjutnya, ngan Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ijtama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi dzikrillahi wa salatin 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa qamu ngan antana min jifa. Rawahu Baihaqi. Dari Jabir Jabir berkata, Rasulullah bersabda, tidak berkumpul itu suatu kaum, kemudian kaum itu bubar atau berpisah dari kumpulan tersebut tanpa zikir kepada Allah dan membaca sholawat kepada Nabi, kecuali perkumpulan itu atau pembubaran perkumpulan itu berbau bau bacin atau berbau tidak enak lebih daripada bau bangkai. Nah, intinya kalau kita itu berkumpul ada di suatu majelis, maka majelis tersebut harus kita isi dengan zikir dan sholawat. Ya minimal membaca Al-Fatihah ataupun membaca satu sholawat seperti itu. Agar apa? Agar majelis tersebut tidak berbau bangkai atau berbau yang tidak enak. Malaikat itu suka bau-bau yang harum. Maka dari itu di dalam setiap majelis harus dibacakan seperti itu. Nah, saya ketika membuat konten juga sama, seperti sudah saya jelaskan tadi, saya selalu membaca sholawat. Kalau tidak lupa ya, mungkin ada 1-2 yang lupa, tapi hampir 90% saya selalu membaca sholawat. Nah, silahkan seperti itu ya, mungkin ketika di sekolah ataupun Anda mengajar murid-murid di padepokan, di perguruan, maka silahkan minimal Al-Fatihah dan satu sholawat gitu. Syukur-syukur ada pembacaan dzikir yang baik. Kemudian fadilah yang selanjutnya adalah dari beliau, Syekh Muhammad Haqi An-Nazili. Beliau ini adalah salah satu ulama kategori ahli hikmah ya, yang mengarang kitab Khazinatul Asrar, yang mana kitab ini selalu menjadi acuan para kiai-kiai kita dalam membimbing para murid dan para santri untuk mengamalkan amalan-amalan dzikir. Seperti ini beliau menulisnya di Khazinatul Asrar, kalau nggak salah di halaman 178, nanti bisa dicek. Manin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man aksara salata alayya aghnahu Allahu ta'ala ghinal la faqra ba'dahu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya, barang siapa itu lebih banyak membaca sholawat untukku, yaitu untuk Nabi Muhammad, Allah akan memberi kekayaan, tidak fakir setelah itu. Jadi kalau kita itu memperbanyak atau kuat membaca sholawat, maka kita tidak akan fakir ya, banyak. Hitungannya banyak ya. Kalau menurut ulama yang lain itu seperti kita membaca sholawat nariyah itu sebanyak 4.444 kali. Seperti itu. Pokoknya banyak. Kalau 100 itu belum banyak. Banyak itu minimal ya 1.000. Nah, minimal 1.000 itu banyak. Syukur 1.000 ke atas gitu. Kemudian yang selanjutnya masih dari beliau Syekh Muhammad Haqi An-Nazili, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man aksara sholata alayya kulla yaumin khamsami'ati marratin lam yaftakir abada. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa yang lebih banyak membaca sholawat untukku tiap hari 500 kali, tidak akan mengalami fakir selama-lamanya. Nah, seperti itu tadi ya. Kita banyak sholawat. Kalau ini hitungannya 500, jadi boleh 500. Kalau lebih baik lagi 1.000 ke atas, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ya, masih dari Syekh Muhammad Haqi An-Nazili, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala aksiru minas sholati alayya fa innaha tahillul uqadu wa tufarrijul kurab. Dari Nabi SAW, perbanyak membaca sholawat untukku, yaitu untuk Nabi, sesungguhnya yang demikian itu akan melepaskan semua kesulitan dan hilangnya segala kesusahan. Jadi kalau mungkin hati kita susah, hati kita sedang kalut, sedang
ada banyak masalah, maka kita harus memperbanyak membaca sholawat seperti itu. Kalau seperti fatwa beliau Syekh Muhammad Haqi An-Nazili itu diperbanyak minimal 500 seperti itu tadi, minimal 500 per hari. Nanti insya Allah bisa masalah kita itu bisa terselesaikan atau diselesaikan oleh Allah seperti itu. Nah, mungkin cukup itu pemirsa tentang fadilah atau manfaat keistimewaan membaca sholawat. Selain itu, masih banyak lagi fadilah-fadilah yang lain yang ditulis oleh para ulama. Silahkan pemirsa cari sendiri, buku-buku banyak dijual di toko-toko buku, silahkan beli buku-buku sholawat. Ada yang berbahasa Arab, kalau Anda pandai berbahasa Arab. Kalau nggak pandai, banyak juga buku-buku terjemahan. Harganya juga cukup murah, ya. Ada yang 5.000, 10.000, wah silahkan beli. Daripada beli buku-buku yang nggak bermanfaat, silahkan beli buku sholawat. Kemudian dibaca, lalu silahkan diamalkan. Pilih, nggak usah banyak saja, pilih 1 atau 2. Kalau saya, itu 2 ya. Yang maksurah dan ghairu maksurah, itu silahkan dipilih satu-satu, istiqomahkan. Kemudian nanti kalau suatu saat kita ada masalah, atau mungkin kita ingin menolong orang lain, maka kita bisa menggunakan dzikir sholawat yang sudah kita istiqomahkan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.